Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Kali ini kita akan membahas subbab C dari bab 6 yakni menelaah struktur dan bahasa fabel. 1. Menelaah struktur fabel. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh binatang. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya, yakni orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. A. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, watak, latar tempat, dan waktu serta konflik. B. Komplikasi. Komplikasi adalah bagian cerita yang memaparkan konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai klimaks atau masalah memuncak. C. Resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan atau penyelesaian masalah dalam cerita. D. Koda. Koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Koda berisi nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. 2. Menelaah variasi pengungkapan struktur fabel. A. Variasi pengungkapan orientasi. Ada 3 variasi pengungkapan orientasi, yakni 1. Pengungkapan orientasi dengan deskripsi latar. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis kata pagi yang menunjukkan latar waktu. 2. Pengungkapan orientasi dengan latar dan kegiatan tokoh. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis kata malam dan tidur. Kata malam menandakan latar waktu. Kata tidur menandakan kegiatan tokoh. 3. Pengungkapan orientasi dengan latar di masa lalu. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis zaman dahulu yang menandakan latar waktu pada masa lampau. B. Variasi pengungkapan komplikasi. 1. Pengungkapan komplikasi dengan konflik batin. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis merasa hidupnya tidak berguna lagi, yang menandakan konflik yang dirasakan sendiri oleh tokoh. 2. Pengungkapan komplikasi dengan konflik fisik. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis kata menyerang. Kata itu menandakan akan terjadi peperangan atau perkelahian antara 2 orang atau lebih yang menandakan akan terjadi adu fisik. 3. Pengungkapan komplikasi dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Perhatikan contoh. Di situ tertulis perubahan latar waktu yang dibuktikan dengan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, serta tertulis juga kata perpecahan, yang menandakan peristiwa tidak mengenakan tokoh. C. Variasi pengungkapan resolusi. 1. Pengungkapan resolusi dengan meredanya konflik. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis tak ada salah paham lagi yang menandakan meredanya konflik. 2. Pengungkapan resolusi dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis kata selamat yang menandakan amannya keadaan. D. Variasi pengungkapan koda. Dalam fabel koda bisa ditulis atau tidak tergantung penulisnya. Perhatikan contoh. Di situ tertulis cara mengungkapkan koda dalam fabel. E. Variasi pengungkapan watak tokoh. 1. Pengungkapan watak tokoh dengan deskripsi fisik tokoh. Perhatikan contoh. Dalam contoh digambarkan fisik tokoh Farni si kelinci. 2. Pengungkapan watak tokoh dengan kegiatan tokoh. Perhatikan contoh. Dalam contoh digambarkan watak tokoh singa melalui kegiatan yang dilakukannya. 3. Pengungkapan watak tokoh melalui dialog tokoh pada dirinya sendiri. Perhatikan contoh. Dalam contoh tertulis gumamnya dalam hati yang menandakan tokoh berbicara pada dirinya. 4. Pengungkapan watak tokoh dengan dialog antar tokoh. Perhatikan contoh. Dalam contoh ada dialog antara katak dan burung. F. Variasi atau pola pengembangan judul. Pengembangan judul fabel dapat diungkapkan dengan 3 variasi, yakni 1. Judul diambil berdasarkan nama tokoh utama cerita. 2. Judul diambil berdasarkan watak atau sifat tokoh utama dalam cerita. 3. Judul diambil berdasarkan tema cerita. Itulah variasi-variasi pengungkapan struktur fabel. Selanjutnya kita cermati penggunaan kata atau kalimat dalam fabel. 3. Mencermati penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Selain dari segi struktur, fabel juga memiliki karakteristik bahasa yang unik, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau khayalan. Berikut penggunaan kata atau kalimat dalam fabel. A. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup menggunakan tanda petik 2, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita. Tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah.
dan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Cara penulisan kalimat langsung. 1. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2 bukan petik 1. 2. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Perhatikan contoh. Tanda baca titik dituliskan setelah kata besok dan sebelum tanda petik 2. 3. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Perhatikan contoh. Tanda baca koma ditulis setelah kata berkata dan spasi setelah koma. 4. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Perhatikan contoh. Tanda baca koma ditulis setelah kata hujan dan satu spasi setelahnya. 5. Jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan kata sapaan. Perhatikan contoh. Huruf C pada kata coba ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf D pada kata dia ditulis menggunakan huruf kecil. 6. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. B. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup: A. Tidak menggunakan tanda petik. B. Intonasi membacanya datar. C. Terdapat perubahan kata ganti orang. Perubahan kata ganti tersebut, yakni 1. Kata ganti orang ke satu berubah menjadi orang ketiga. Contoh kata saya, aku, menjadi dia atau ia. 2. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke satu. Contoh, kata kamu, dia, menjadi saya atau nama orang. 3. Kata ganti orang kedua dan ke satu jamak berubah menjadi kami, kita, dan kata mereka, kalian, kami, menjadi mereka, kami. C. Penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh, begitu, wah, bukan main, hati-hati, ya, nanti jatuh. D. Kata hubungan waktu. Kata hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan digunakan kata waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Untuk menyatakan hubungan waktu berurutan digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, sehabis. Untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. E. Konjungsi urutan. Konjungsi urutan adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Penulisan dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang didahului tanda koma, seperti padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yaitu, yakni. Terdapat pula kata yang tidak perlu didahului koma, seperti bahwa, karena, maka, sehingga. F. Kata sandang si dan sang pada fabel. Selain itu, dalam fabel juga sering menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia, misalnya, si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. 1. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. 2. Kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Kata kecil pada kalimat 1 ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Pada kalimat 2, kata kecil ditulis dengan huruf kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan. Pada fabel nama binatang biasanya digunakan sebagai nama tokoh sehingga ditulis dengan huruf besar. G. Penggunaan kata depan pada fabel. Dalam teks cerita fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Kata depan ditandai dengan kata di, ke, dari, hingga, hampir, dan yang lainnya. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata depan. 1. Di dalam hutan terlalu gelap, karena pohon-pohon sangat lebat dan tajuknya menutupi lantai hutan. 2. Kami akan berunding tentang di mana ia akan menginap.
Demikianlah pemaparan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.